Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Kurnawan dengan NIM 18820250208 Program Pendidikan Bahasa Inggris. Kali ini saya akan mempresentasikan sebagai tugas dari mid semester dengan mata kuliah Introduction Linguistik dengan dosen pengampu Bapak Saiful Mila, MPD. Hakikat dan pengertian bahasa, isi, sifat, dasar, dan ciri khusus. Hakikat bahasa. Hakikat bahasa adalah intisari atau dasar kenyataan sebenarnya dari bahasa. Lalu, apa itu hakikat dari bahasa? Untuk mengetahuinya kita dapat menyisirnya dari aspek dasar bahasa itu sendiri. Aspek dasar tersebut meliputi, tapi tidak terbatas pada sifat dasar dan ciri yang membuat sesuatu menjadi bahasa. Berikut akan dipaparkan beberapa hakikat bahasa menurut para ahli. Dimulai dari pendapat Chair dalam Mulia Stuti 2014 halaman 13 yang mengungkapkan bahwa ciri bahasa, hakikat bahasa adalah sebagai berikut. Bahasa itu adalah sebuah sistem yang berarti bahasa memiliki susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Bahasa itu berwujud lambang. Kata atau gabungan kata dalam bahasa terdiri atas lambang-lambang bunyi. Contohnya adalah huruf A sampai Z dalam alfabet. Bahasa itu berupa bunyi, namun spesifik terhadap bunyi-bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi tersebut disebut dengan font atau fonem. Bunyi di luar, bersin, batuk, dan sebagainya. Bahasa itu bersifat arbiter, dipilih secara acak tanpa alasan tetapi berdasarkan kebiasaan. Sepatu disebut sepatu. Mengapa tidak disebut alas kaki? Karena bahasa itu arbiter. Bahasa itu bermakna. Kata atau morfem pada dasarnya telah memiliki makna. Namun jika disusun dalam kalimat tidak bermakna, maka kalimat tersebut bukanlah bahasa. Oleh karena itu, segala ucapan yang tidak bermakna bukanlah bahasa. Bahasa itu bersifat konvensional. Bahasa haruslah mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Jika tidak dipatuhi, maka akan terjadi hambatan komunikasi yang terjadi karena hambatan bahasa. Bahasa itu bersifat unik atau memiliki ciri khas spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Contohnya, susunan kata dalam kalimat bahasa Indonesia sangat menentukan makna, sedangkan dalam bahasa Latin tidak. Bahasa itu bersifat universal. Meskipun unik, bahasa tetap memiliki ciri sama yang dimiliki oleh semua bahasa di dunia. Misalnya, setiap bahasa memiliki kata-kata berkategori nomina, verbal, adjektiva, adverbim. Setiap bahasa juga memiliki unsur konsonan dan vokal. Bahasa itu bersifat produktif, artinya bahasa banyak menghasilkan unsur-unsur yang tidak terbatas jumlahnya. Contohnya, dari beberapa huruf akan tercipta banyak kata yang berbeda. Dari beberapa kata akan tercipta banyak kalimat yang berbeda. Bahasa itu bervariasi. Suatu bahasa dapat memiliki bermacam idiolek, dialek, dan ragam yang berbeda. Chair 2012. Idiolek adalah variasi bahasa yang bersifat perorangan. Contohnya, setiap orang memiliki gaya bicara yang berbeda. Dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok masyarakat pada suatu tempat tertentu. Oleh karena itu, bermunculan variasi bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Flores, dan sebagainya. Sedangkan ragam adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu. Misalnya, jika berada pada situasi formal, kita selalu berusaha menggunakan bahasa baku. Sebaliknya, jika berbicara dalam situasi non-formal, kita akan menggunakan ragam bahasa non-baku. Bahasa itu bersifat dinamis. Perkembangan budaya suatu masyarakat bahasa akan berakibat pula pada perkembangan bahasanya. Suatu kata dapat meluas atau menyempit maknanya. Berbagai dialek akan terus bermunculan dan kosakata suatu bahasa akan terus bertambah. Bahasa itu bersifat manusiawi. Binatang tidak dapat menyampaikan konsep baru atau ide baru dengan alat komunikasinya. Mengapa? Karena binatang tidak dianugerahi akal budi bahasa yang menyamai manusia. Sementara itu, menurut Danawati dan
kawan-kawan 2017 halaman 3. Untuk mengetahui hakikat bahasa, kita harus menelusuri 3 aspek dasar bahasa, yakni isi bahasa, sifat bahasa, dan ciri bahasa. Isi bahasa. Bahasa sebagai instrumen komunikasi antar manusia memiliki beragam isi yang terkandung di dalamnya, meliputi informasi fonologi. Bahasa mengandung informasi yang bersifat fonologi, yakni bunyi-bunyi yang tersistem dan taat makna. Informasi sintaktik, yang berarti bahasa mengandung informasi dalam wujud kalimat. Dalam kehidupan sehari-hari, kalimat selalu diproduksi oleh alat ucap manusia untuk dapat berkomunikasi. Informasi leksikal berisi informasi yang terdapat dalam setiap kata, kosakata, atau leksem. Pengetahuan konseptual. Bahasa berisi pengetahuan mengenai konsep-konsep tertentu. Bahasa memiliki sistem yang digunakan untuk mengevaluasi apa yang didengar. Danawati dan kawan-kawan 2017 halaman 3. Sifat bahasa. Bahasa merupakan simbol, huruf abjad atau bunyi ujaran yang bebas dipergunakan oleh seluruh masyarakat untuk bekerja sama atau berkomunikasi. Terdapat 5 sifat pada bahasa yang berwujud ujaran. Kelima sifat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa merupakan seperangkat bunyi. Bahasa adalah seperangkat bunyi bersistem yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia. Melalui sistem tersebut, bahasa dapat digunakan dan dipahami oleh sesama manusia. Hubungan antara bunyi dan referen atau benda bersifat arbiter, mana suka. Artinya, tidak ada hubungan antara referen dan bunyi yang digunakan. Contoh, buktinya adalah referen berupa kata meja. Berbeda bunyinya antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Referen meja disebut meja dalam bahasa Indonesia, tetapi disebut table dalam bahasa Inggris. Lalu, bahasa itu bersistem. Setiap bahasa di dunia memiliki sistemnya sendiri. Misalnya, sistem bahasa Indonesia membentuk sebuah kata melalui proses morfologis berupa afiks atau menambahkan imbuhan. Sedangkan dalam bahasa lain, belum tentu terdapat sistem tersebut. Bahasa merupakan seperangkat lambang. Konstruksi yang membangun sebuah bahasa adalah lambang-lambang bunyi seperti A, B, C, D, sampai dengan Z. Lambang-lambang bunyi tersebut diatur oleh sistem bahasa dan membangun konstruksi kata seperti pohon, kursi, dan gunung. Lambang-lambang tersebut hanya akan dimengerti maknanya apabila mengikuti aturan bahasa yang dipahami penutur. Lalu, bahasa bersifat sempurna atau tuntas. Maksudnya, komunikasi menggunakan bahasa akan dilengkapi dengan gerak tubuh pada penggunaan bahasa lisan, seperti gerakan tangan melambai ketika mengatakan sampai jumpa. Selain itu, ekspresi wajah juga dapat berganti jika bahasa yang dikomunikasikan memiliki suatu situasi tertentu seperti sedih atau senang. Ketika digunakan dalam bentuk tulisan, bahasa akan memiliki berbagai tanda untuk mengungkapkan jeda, perasaan, dan sebagainya. Misalnya, sebuah kalimat yang menyatakan keterkejutan akan menggunakan tanda seru, atau ketika ingin menanyakan sesuatu akan digunakan tanda tanya. Ciri khusus bahasa. Melengkapi ciri bahasa yang telah dibahas di atas, Danawati dan kawan-kawan 2017 halaman 6 mengungkapkan 2 ciri khusus bahasa yang meliputi keumuman. Setiap bahasa memiliki fonem vokal dan fonem konsonan. Setiap bahasa memiliki konstitusi untuk menunjukkan orang, kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga, tunggal dan jamak, tempat, waktu. Setiap bahasa mengalami perubahan. Jumlah kalimat yang dihasilkan dalam setiap bahasa tidaklah terbatas. Kesejagatan khusus. Terdapat bahasa yang mengalami konjugasi dan deklinasi. Terdapat bahasa yang berafiks menggunakan imbuhan. Ada bahasa tidak berafiks. Frasa posisi yang dimiliki oleh sebuah bahasa berupa preposisi atau posposisi. Hakikat bahasa Indonesia.
Hakikat dan kedudukan bahasa Indonesia tersebut tertuang dari sisi historis dan dasar yuridis hukum dalam pencanangan dan pengembangan bahasanya. Pengertian bahasa. Bahasa adalah suatu sistem lambang berupa bunyi yang dapat digunakan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, atau mengidentifikasikan sesuatu satu sama lain antar penuturnya. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat Krida Laksana 2013 halaman 24 yang menyatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Sementara itu, pengertian bahasa menurut KBBI 2016, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Maka secara umum pengertian bahasa dapat diartikan sebagai sistem lambang berupa bunyi yang digunakan untuk berkomunikasi. Pengertian bahasa menurut para ahli. Purwadarminta. Menurut Purwadarminta 2007-80, bahasa adalah sistem lambang yang berupa sembarang bunyi bahasa dipakai orang untuk melahirkan pikiran dan perasaan dalam memperluas pengetahuan. Mulyono, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Abdul Chair, bahasa lazim didefinisikan sebagai sistem lambang bunyi yang bersifat arbiter yang digunakan manusia sebagai alat komunikasi atau alat interaksi sosial. Mary Pinocchiaro, language is system of arbiter vocal symbol which permit all people in the given culture or other people who have learned the system of the culture to communicate or the interact. Mario P. Bahasa adalah sistem komunikasi dengan suara beroperasi melalui organ ucapan dan pendengaran di antara anggota komunitas tertentu dan menggunakan simbol vokal yang memiliki makna konvensional yang arbiter. Jack Richard, John Platt, Heidi Weber. Bahasa adalah sistem komunikasi manusia melalui pengaturan suara yang terstruktur atau representasi tertulisnya untuk membentuk satuan yang lebih besar. Webster New College Dictionary. Bahasa adalah cara sistematis untuk mengkomunikasikan gagasan atau perasaan dengan menggunakan tanda suara, gerak tubuh, atau tanda konvensional yang memiliki makna yang dipahami. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.